Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Stefani Priska Dewi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kasmaran, Kecamatan Pagetan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Dua poin utama pada koneksi antar materi kali ini yaitu yang pertama, keterkaitan antara konsep modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4. Dan yang kedua, penyusunan langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam tugas untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam modul 1 yang terdiri dari beberapa submodul. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dan yang ketiga, membuat keterhubungan antar submodul. Pada indikator yang pertama, materi yang diperoleh dalam pembelajaran sub-submodul yaitu pada modul 1.1 kita belajar mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 kita belajar nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 kita belajar visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4 kita belajar mengenai budaya positif. Modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik adalah among bagi muridnya. Pembelajaran yang dilakukan haruslah menyenangkan dan bermakna, serta sesuai dengan kebutuhan kodrat anak yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan ibarat sebuah taman bermain yang menyenangkan. Seyogyanya, sebagai pendidik, kita mampu untuk mengembangkan pribadi murid sesuai dengan kompetensi dan harus juga mampu untuk menebalkan lakunya. Tujuan akhir dari pendidikan Indonesia adalah menjadikan manusia merdeka yang bahagia jiwanya dan selamat raganya. Agar mencapai pada tujuan pendidikan tersebut yaitu mewujudkan manusia yang merdeka, maka perlu adanya penanaman budaya positif pada diri murid maupun di lingkungan sekolah. Budaya positif yang terbentuk akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid, sehingga akan mewujudkan merdeka belajar yang seutuhnya. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak adalah motor bagi lingkungan sekitarnya, sehingga harus mampu dan mau untuk terus menggerakkan komunitasnya. Nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Seorang guru haruslah mau dan mampu untuk dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kegiatan sehari-hari. Penerapan nilai dan peran guru penggerak secara utuh akan mewujudkan lingkungan sekolah menuju merdeka belajar. Modul 1.3, visi guru penggerak. Visi ibarat sebuah bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya seorang guru penggerak, merumuskan visi yang tujuannya adalah untuk mengelola perubahan positif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Proses merumuskan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Pada modul 1.4 tentang budaya positif,
Ada 4 poin utama yang kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, restitusi. Disiplin positif. Pendidikan Indonesia saat ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Mewujudkan merdeka belajar perlu adanya disiplin positif yang dimulai dari diri sendiri. Motivasi internal yang kuat tidak akan membuat kita mudah terpengaruh hal lain. Disiplin yang berbentuk positif dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Perlu kita sadari bahwa pemegang kontrol diri adalah diri kita sendiri. Kita akan mampu memegang kontrol atas kemauan diri sendiri. Jika kita terbuka atas kontrol dari luar, maka kita akan mudah menyesuaikan diri terhadap aturan ataupun kontrol orang lain. Namun jika kita tertutup atas kontrol orang lain, maka kita akan bertindak sesuai apa yang kita anggap benar dan kita inginkan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari kehukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Menurut Alphecron, hukuman dan penghargaan adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengontrol perilaku seseorang dalam proses belajarnya dan akan menghambat kemajuannya. Justru penghargaan hakiki adalah tindakan belajar itu sendiri. Masih menurut Kohn bahwa hukuman dan konsekuensi adalah 2 hal yang sangat berbeda. Hukuman diberikan dengan tidak wajar, koridor yang menyimpang, biasanya dilakukan tanpa perencanaan, tanpa adanya arahan, dan dilakukan hanya satu arah, tidak ada kesepakatan. Sedangkan konsekuensi adalah tindakan yang sudah terencana dan disepakati bersama antara guru dengan murid, guru dengan guru, maupun dengan lingkungan sekitar. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory antara lain yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua, penguasaan, ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, kebebasan. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol antara lain yang pertama, sebagai penghukum. Ini merupakan motivasi terendah bersifat eksternal dan sangat tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan dendam dan rasa sakit pada diri murid. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Merupakan motivasi bersifat eksternal, dapat menyebabkan murid merasa rendah diri, bahkan merasa gagal dan merasa tidak berharga. Yang ketiga, sebagai teman. Termasuk dalam kontrol yang positif, namun masih bersifat eksternal. Dapat menyebabkan ketergantungan pada murid sehingga tidak mandiri dan kurang kemampuan dalam memutuskan. Yang keempat, sebagai pemantau. Sudah termasuk dalam kontrol positif, namun masih bersifat eksternal. Dalam posisi kontrol pemantau, murid sudah mampu memahami dampak pada diri sendiri untuk mendapatkan hukuman atau penghargaan. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang sangat dianjurkan untuk diterapkan, karena termasuk dalam motivasi internal. Posisi ini dapat membantu murid memahami kesalahannya sendiri. Lalu, murid akan belajar mengevaluasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan keputusannya untuk memperbaiki diri ke depannya. Dalam upaya mewujudkan budaya positif, sebagai seorang guru, kita dapat memulai dengan membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama murid sebagai bentuk keyakinan kelas
yang secara bersama dipercayai anggota kelas. Kesepakatan kelas merupakan motor awal dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semua hal ini bertujuan untuk menanamkan motivasi internal. Lalu, apa yang dapat guru lakukan ketika menghadapi sebuah masalah di sekolah? Salah satu cara paling efektif adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan sebuah kondisi di mana murid memahami kesalahannya secara mandiri, mengevaluasi kesalahan yang telah diperbuat, dan berusaha memperbaiki tindakannya agar menjadi seorang individu mandiri dan problem solver. Dalam menerapkan segitiga restitusi, posisi kontrol terbaik dan paling disarankan adalah dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Emosi saya selama proses belajar. Perasaan paling menonjol selama pembelajaran adalah rasa penasaran. Apa yang sedang saya pelajari, bagaimana cara mengimplementasikan dalam pembelajaran, dan seperti apa dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Perasaan lain yang saya rasakan adalah bingung, karena materi-materi yang baru belum pernah saya pelajari selama ini dan menimbulkan banyak miskonsepsi. Perasaan terakhir yang sering muncul adalah rasa tidak sabar untuk membagikan pada rekan sejawat dan juga untuk segera saya terapkan bersama murid. Hal yang sudah baik menurut saya adalah keterlibatan dalam proses pembelajaran, baik secara individu ataupun dalam kelompok. Partisipasi untuk dapat mengeksplorasi materi baru dan kemauan untuk berkolaborasi bersama rekan calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas terkait modul 1.4 pada khususnya. Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam menganalisis secara individu terhadap materi dalam modul 1 masih kurang tajam, sehingga sering menimbulkan miskonsepsi dan multitafsir. Setelah tuntas mempelajari modul 1.4, saya lebih memahami bahwa sangat penting untuk menyesuaikan tindakan ketika menghadapi permasalahan murid. Saya mencoba untuk memahami setiap karakter murid dan menggali keyakinan mereka untuk dapat menyesuaikan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Saat proses penerapan segitiga restitusi, ternyata karakter murid sangat berpengaruh dengan kemampuan mereka dalam menyadari kesalahannya. Sehingga saya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memancing mereka agar dapat menanamkan keyakinan diri. Pada indikator yang kedua, materi yang diperoleh dalam pembelajaran sub-sub modul terkait pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi, wawasan baru, tantangan yang dihadapi, dan alternatif solusi. Dalam mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, banyak sekali materi yang memunculkan ragam pertanyaan bagi saya. Namun, ada satu pertanyaan besar yang bisa saya angkat, yaitu bagaimana saya dapat mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri Kasmaran dengan menerapkan materi seutuhnya, baik materi motivasi, kebutuhan dasar, posisi diri, dan restitusi. Wawasan baru yang dapat saya gunakan sebagai modal awal dalam penerapan budaya positif adalah materi dalam modul 1.4 yang sudah saya pelajari, serta contoh-contoh praktik baik dari rekan guru hebat di PMM ataupun YouTube yang menambah referensi saya dalam memahamkan diri terkait materi budaya positif. Saya semakin memahami jika karakter murid memegang peranan penting dalam menanamkan keyakinan diri menuju terbentuknya keyakinan kelas. Saya menyadari setiap tindakan murid pasti memiliki arti. Murid yang terlihat nakal di mata guru mungkin hanya bentuk yang salah dari aktualisasi diri atas kebutuhan dasar murid. Sehingga disinikah peran saya akan diutamakan untuk dapat lebih bijaksana dan menuntun mereka
untuk mendapatkan keyakinan dirinya dalam rangka mencukupi kebutuhan diri agar tercipta well-being dalam budaya positif di sekolah. Ada dua alternatif solusi yang sekiranya dalam waktu dekat dapat saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan menghadap langsung dengan kepala sekolah, menjelaskan bahwa saya membutuhkan bantuan bukan hanya sebatas dukungan saja, namun lebih kepada bantuan teknis dalam implementasinya. Yang kedua adalah saya akan mencari teman. Betul, memang saya adalah yang pertama dalam guru penggerak. Namun dengan implementasi kurikulum merdeka yang sudah masif, banyak rekan guru yang dipaksakan untuk melakukan perubahan. Momen ini yang akan saya manfaatkan untuk mendapatkan teman bergerak. Bersama beliau, rekan guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka akan mencoba menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi murid. Ada dua alternatif solusi yang sekiranya dalam waktu dekat dapat saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan menghadap langsung dengan kepala sekolah, menjelaskan bahwa saya membutuhkan bantuan bukan hanya sebatas dukungan saja, namun lebih kepada bantuan teknis dalam implementasinya. Yang kedua adalah saya akan mencari teman. Betul, memang saya adalah yang pertama dalam guru penggerak. Namun dengan implementasi kurikulum merdeka yang sudah masif, banyak rekan guru yang dipaksakan untuk melakukan perubahan. Momen ini yang akan saya manfaatkan untuk mendapatkan teman bergerak. Bersama beliau, rekan guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka akan mencoba menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi murid. Seluruh hal pasti akan terhubung dengan hal lainnya. Materi dalam paket modul 1 akan saling terhubung untuk tiap submodulnya. Koneksi ini yang akan saya sedikit rangkum untuk mendapatkan garis hubung yang jelas dan tidak abu-abu dalam modul 1.4. Ada 4 poin, yaitu pengalaman masa lalu, penerapan di masa datang, konsep atau praktik baik modul lain, dan informasi tambahan. Koneksi modul sebelumnya dengan modul 1.4. Koneksi modul 1.1 dengan modul 1.4 yaitu pendidik hanya menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus mampu memahami kebutuhan dasar setiap muridnya, sehingga akan mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keyakinannya, agar tercipta well-being yang terwujud dengan tercapainya budaya positif di sekolah. Koneksi modul 1.2 dengan modul 1.4 yaitu seorang guru mempunyai nilai diri dan peran yang ia pikul di atas profesi. Salah satu contoh nilai reflektif akan membantu dalam refleksi setiap tindakan murid yang membutuhkan aktualisasi dalam mencapai kebutuhan dirinya. Peran menggerakkan komunitas dalam mewujudkan budaya positif sangat membantu dalam mencapai merdeka belajar di SD Negeri Kasmaran. Koneksi modul 1.3 dengan 1.4 yaitu salah satu tujuan dari perumusan visi guru penggerak adalah untuk mengelola perubahan positif. Perubahan positif ini akan terwujud melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perubahan positif akan menciptakan well-being dan memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar yang menyenangkan dan menyesuaikan pada kebutuhan dirinya. Penerapan rencana di masa mendatang terkait materi yang sudah dipelajari. Yang pertama, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek yang akan segera saya lakukan adalah implementasi teknis dari keseluruhan materi yang sudah dipelajari dalam paket modul 1 ini, baik dalam lingkup kelas maupun di lingkungan SD Negeri Kasmaran. Yang kedua, rencana jangka panjang. Rencana dalam 3-5 tahun ke depan adalah
saya ingin menggerakkan seluruh rekan guru agar menjadi agen yang membantu perubahan fondasi pendidikan di SD Negeri Kasmaran dengan cara mensosialisasikan dan memahamkan mengenai budaya positif khususnya dalam mencapai well-being. Setelah tuntas mempelajari materi dari submodul tertentu, akan ada praktik baik atau aksi nyata sebagai bentuk aplikasi teknis dari ragam materi tulis yang sudah dipelajari. Beberapa adalah praktik baik yang sudah saya lakukan sebagai bentuk implementasi teknis dari materi-materi tersebut. Informasi di luar modul yang saya gunakan sebagai bahan belajar saya yaitu, selain modul dari LMS, saya juga melihat praktik baik dari rekan guru yang disajikan dalam PMM ataupun kanal YouTube. Bahkan, saya juga belajar dari rekan guru satu sekolahan. Meskipun secara teoritis, rekan di sekolah belum mempelajari materi guru penggerak, namun saya dapat adopsi mengenai bagaimana mengetahui karakter murid, bagaimana saya dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid, dan bahkan saya juga belajar dari murid-murid bahwa belajar haruslah menyenangkan sesuai dengan apa yang murid butuhkan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul yaitu membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk awal budaya positif di SD Negeri Kasmaran. Nama peserta Stefani Priska Dewi. Yang menjadi latar belakang rancangan aksi nyata ini adalah lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif tentu saja menjadi idaman bagi warga sekolah. Lingkungan yang nyaman adalah langkah awal untuk menciptakan budaya positif sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan bersama, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan bersama oleh warga sekolah. Kelas adalah miniatur dari sekolah. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang disepakati guru dan murid dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mewujudkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dalam membuat kesepakatan kelas, guru dan murid saling berkolaborasi dalam menyampaikan nilai-nilai yang diyakini bersama dan diharapkan akan muncul dalam proses pembelajaran di kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan murid akan disepakati bersama agar tercipta budaya positif dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam menciptakan budaya positif di kelas, saya juga akan melakukan kolaborasi bersama warga sekolah lainnya. Tujuan dari rancangan aksi nyata ini adalah diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mewujudkan karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, dan membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Tolok ukur yang dapat dijadikan bukti maupun indikator rancangan aksi nyata ini berjalan dengan baik adalah: yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas bersama guru. Dan yang kedua, murid secara sadar mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan: yang pertama, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya disiplin positif dan pembuatan kesepakatan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, memajang hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Yang kelima, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keenam, mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rancangan aksi nyata ini antara lain: yang pertama,
dukungan dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan lain. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, dukungan dari murid kelas yang diampu dan murid di kelas lain. Yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah dan sekitarnya. Dan yang kelima, alat, bahan, dan media yang mendukung sosialisasi dan pembuatan kesepakatan kelas yang mewujudkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.